Anggota DPRD Gorontalo, Wahyu Moridu, yang berbicara kata-kata tidak pantas saat berkendara bersama dengan seorang wanita di dalam mobil meminta maaf dan siap menerima segala konsekuensi. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Seorang anggota DPRD Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil. Dalam video itu, Wahyu berucap dirinya merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk saat ucapkan pernyataan tak pantas itu. Nah, kami kejar, kami lihat bahwa di mobil itu ada botol minuman. Ada botol minuman. Kami kejar, apakah saudara telah melakukan atau mengkonsumsi minuman keras? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari tadi malam dia minum minuman keras sampai besok paginya itu ke bandara dia masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk. Terungkap pula dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bahwa wanita yang bersama Wahyu di dalam mobil adalah selingkuhannya. Sementara dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu sampaikan permintaan maaf atas apa yang dia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu banyak tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, penolakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wukuk berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang menggunakan strobo tidak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wukuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tato-tato. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sejumlah warga menyatakan setuju dengan gerakan Stop Strobo Ilegal alias Stop Totot Wukuk. Pasalnya penggunaan strobo ilegal yang tidak sesuai peruntukan dianggap mengganggu. Setuju sekali karena menurut saya itu sangat mengganggu di jalan. Karena pada saat di jalan itu kita butuh konsentrasi ya, perhatian ya. Jadi dan sudah ada aturannya juga, sudah ada undang-undangnya yang harus diutamakan siapa-siapanya seperti itu. Tentunya saya setuju ya, karena kalau misalkan dilihat dari urgensinya, kadang ketika lagi macet semua juga lagi nggak bisa gerak seperti itu. Sedangkan kalau misalkan strobo ilegal ini kan berarti dia memaksakan diri supaya dia diberikan jalan. Sedangkan kondisi di jalanan lagi macet dan semua orang ingin cepat seperti itu. Jadi harusnya lebih mengutamakan urgensi seperti yang darurat kayak ambulans seperti itu. Ilegal gimana nih Bapak, setuju atau enggak? Ya setuju, diberantas lah. Prinsipnya saya sangat tidak setuju. Karena sipil itu tidak baik lah. Kecuali ambulan ya. Ambulan ya ideal. Terus kalau pejabat juga ya paling ya maksimal RI1, RI2 kan gitu. Iya enggak? Istana Kepresidenan menanggapi maraknya Stop Totot Wukuk yang memprotes penggunaan sirine dan lampu strobo secara berlebihan pada kendaraan pejabat. Sementara itu, praktisi keamanan berkendara meminta pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanan agar demi menjaga ketertiban di jalan raya. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirine dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine dengan arogan. Terkait hal tersebut, praktisi keamanan berkendara, Jusri Palubuhu, menyatakan dukungannya terhadap gerakan Stop Totot Wukuk dan meminta para pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanan mereka. Pada dasarnya saya setuju. Gerakan ini harus dilakukan agar para pengguna baik yang legal menggunakan hanya dalam menggunakan strobo dan sirine, mereka juga harus berhati-hati kalau tidak penting tidak menggunakan peralatan tadi, sirine ataupun strobo tadi, dengan cara merencanakan perjalanan mereka. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirine dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Prasetyo pun menekankan aturan memang memperbolehkan penggunaan sirine dan lampu strobo dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri membukukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine dan strobo dan rotator akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirine, strobo dan rotator merupakan hal positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan sirine, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bukukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM Swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan. Jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu Mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Pemirsa, beragam upaya dilakukan para pelaku usaha SPBU BBM swasta demi mempertahankan karyawannya. Usai viral video sejumlah petugas SPBU swasta berjualan kopi akibat stok BBM yang dijual kosong, kini ramai video sejumlah pegawai SPBU swasta di kawasan Surabaya, Jawa Timur melayani jasa cuci motor. Layanan resmi cuci motor ini buka dari pukul 6 pagi hingga 10 malam dengan tarif Rp20.000 per motor. Sementara itu untuk ketersediaan BBM di SPBU swasta ini kini dalam keadaan terbatas. Manualannya ya.